Katakan shalom. Shalom. Boleh lambaikan tanganmu jemaat Tuhan yang bersuka cita hari ini. Boleh disapa yang ada di kiri dan di kanannya. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali melihat ada Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini. Kami dari keluarga besar IHS Jakarta rindu untuk menyembah Tuhan bersama. Kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat hari ini, buat minggu terakhir di bulan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, sepanjang bulan Maret Engkau telah menyertai kami, dan kami sungguh percaya bahwa sepanjang bulan depan Engkau juga akan terus menyertai hidup kami. Sebab kami tahu Engkau adalah Bapa yang selalu bisa kami andalkan dalam setiap musim hidup kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Percaya ada mujizat, ada lawatan, ada Roh Kudus tercurah di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap menyembah-Mu, kami siap meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beribadah, Yeshua Masih, bless you. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Sungguh kami percaya Tuhan, karena itu kami mau katakan, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan, bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Lagi katakan, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu, katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat katakan Kau yang selalu kami andalkan Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, Kau kami nantikan ya Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari saudara, dengan lebih sungguh dengan imanmu katakan, Kau yang selalu kami andalkan, yang selalu
andalkan, Amin. yang selalu ku nantikan. Sebab pertolongan-Mu Tuhan, Pertolongan-Mu Yesus, hanya Kau, yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. mari jemaat Tuhan saja katakan, Kau yang selalu ku andalkan. Kau yang selalu ku andalkan. Ini ucapan kami Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan. Sebab kami percaya pertolongan-Mu selalu tersedia buat kami ya Yesus. Ini seruan kami Yesus. Lebih lagi katakan, hanya Kau yang selalu ku andalkan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti. Katakan, Kau yang selalu ku andalkan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. selama ku menyembah, Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari sembah, kami percaya mujizat-Mu ada bagiku. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur. Sebab Engkau Yesus yang baik, sebab Engkau Yesus yang dekat. mari terus sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur, naikkan setiap terima kasih terbaik dari hati. Kirararabang shikirarararararabang shikirarararararabang. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang dapat kami andalkan di dalam hidup kami. Yesus, haleluya.
Tuhanmu dan kami mau katakan haleluya. Sing haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, katakan haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Jemaat Tuhan sendiri katakan. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri dan katakan haleluya. Yes Lord Jesus, ini pengagungan kami Tuhan. Haleluya. Bagi anak domba. Yes Jesus. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan haleluya, haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau layak ditinggikan, kau layak disembah. Yes Jesus. Mari semuanya kita beri sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi untuk Yesus Tuhan katakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Yes Jesus, we worship you. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, 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 domba berkuasa selamanya. Haleluya. Segala pujian kemuliaan bagimu Tuhan. Tiba saatnya kami mau bersorak untuk memuliakan nama Tuhan. Yang siap puji Tuhan lebih lagi, sama-sama saya katakan amin. Come on. Come on yes Jakarta, clap your hands for Jesus. Sebab Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Karena itu dengan segenap hati kami mau nyatakan, Kau batu karang yang teguh, Kau kota benteng dan perisaiku dan menang, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Come on, lift up your hands and sing it out. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Sing haleluya,
penyelamat kita, penyelamat yang bangkit dan hidup. Everybody sing it out. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Semua katakan, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersyukur, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari samakan tepuk tanganmu seperti ini, saudara. Katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus, agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, bersama katakan, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersyukur, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersorak-sorai paling meriah untuk Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan kita yang pertama. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah kota benteng dan kota perlindungan kami. Kami sungguh percaya Engkau bisa kami andalkan Tuhan. Tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan yang terbaik dari kami mau beri buat kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu
Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini, katakan Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Senong jemaat Tuhan bangkit berdiri, sama-sama katakan bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hatimu katakan bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya, bagaikan dalamnya samudra, Begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung pertolongan-Mu Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Sekali lagi, tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Semua bertepuk tangan yang mengalami kasih setia Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengalami kasih Tuhan di tempat ini.
Kami mengalami kuasa Tuhan di tempat ini. Kami percaya setiap kami yang hadir, baik yang onsite, baik yang mengikuti ibadah ini dari rumah, kami percaya jamahan Tuhan ada di dalam kehidupan kami, melawat setiap kami, dan biarlah melalui setiap pujian yang dinaikkan, kami percaya Engkau sudah hadir, mengubahkan keadaan hati kami yang datang dengan tekanan apapun. Sekarang Tuhan, Engkau ubah kami dengan penuh ucapan syukur. Kami melihat kasih setia Tuhan yang hebat, pertolongan Tuhan yang ajaib yang selalu dikerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menuntun kehidupan kami dalam kehidupan yang penuh dengan anugerah dan kebenaran. Engkau mengurapi kami semua dalam berkat Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang percaya bersama-sama berkata, amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Ya, shalom untuk Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa melayani Tuhan di kota ini, di HS Jakarta. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan, amin. Tema saya pada pagi hari ini yaitu tentang orang tua yang berhasil. Saya tahu mungkin ada beberapa yang mungkin belum menikah. Ada yang belum menikah? Yang tahu, saya cuma tahu ya Pastor Gersom yang saya kenal yang belum menikah, ya kan. Yang lainnya saya kurang mengenal apakah sudah menikah atau belum. Tetapi saya mengikuti khususnya di bulan ini channel YouTube YS Jakarta dari Pastor Petrus minggu pertama, Pastor Gersom minggu kedua, minggu lalu Pastor Hans Jefferson. Saya mengikuti kalau apa yang saya sampaikan ini ternyata sudah disampaikan, saya jadi tidak perlu. Tetapi setelah mengikuti ternyata belum, sehingga ini bisa memperlengkapi setiap kita, saudara yang sudah punya anak, saudara yang akan menjadi orang tua, saudara yang mungkin sudah punya cucu, atau saudara yang belum menikah. Saya yakin firman ini bisa untuk semua kalangan, semua orang yang baik atau belum menikah. Yang percaya katakan amin. Dan saya akan mengekspos satu tokoh yang bernama Obed Edom. Seringkali kita mengenal Obed Edom ini dari cerita bagaimana di mana tabut Elohim tinggal dalam rumahnya, memberkati seisi rumahnya. Dan ternyata Obed Edom bukan cuma punya cerita demikian, tetapi Obed Edom dari sekian banyak contoh di dalam Bible, orang tua yang berhasil, saya temukan Obed Edom ini berhasil. 1 Tawarikh 26 ayat 4. Ini ayatnya cukup banyak, tapi saya akan bacakan dengan cepat untuk Bapak Ibu Saudara. Obed Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya yang sulung, Yosabat yang kedua, Yoah yang ketiga, Sakar yang keempat, Netaneel yang kelima, Amiel yang keenam, Isakar yang ketujuh, Peuleta yang kedelapan, karena Elohim memberkati dia. Semaya juga mempunyai anak-anak yang memimpin keluarga leluhur mereka karena mereka adalah para pahlawan yang gagah perkasa. Keturunan Semaya adalah Otni, Refael, dan Obed. Elsabat yang saudara-saudaranya adalah orang-orang yang perkasa, Elihu dan Semakia. Semua ini adalah keturunan Obed Edom. Mereka anak-anaknya dan saudara-saudaranya adalah orang-orang yang gagah perkasa dengan kekuatan untuk melayani sebanyak 62 orang dari Obed Edom. Wah, ini keren ayat ini. Saya akan cerita kalau film alurnya mundur. Ini hasil, saudara. Ini hasil Bible menceritakan Obed Edom punya keturunan yang gagah perkasa, punya kekuatan untuk melayani orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang perkasa. Karena PowerPoint saya ini cukup banyak, mungkin sekitar 40 PowerPoint slide, saudara. Jadi saya mungkin ngomongnya agak cepat supaya saudara bisa dapat semuanya. Kalau saya khotbah di Bandung, saya biasanya slow tempo, temponya agak pelan supaya gampang nyernanya. Tetapi waktu saya terbatas, jadi saya ngomongnya agak cepat. Kalau saudara mungkin nanti ketinggalan, kan pasti ada putaran ulangnya di YouTube, saudara bisa putar lagi. Nah, saudara melihat bahwa Obed Edom ini punya cerita yang dahsyat. Di akhirnya diceritakan semua anak-anaknya berhasil. Keturunannya berhasil, bahkan sampai generasi berikutnya, cucunya juga berhasil. Kalau mundur ke belakang, ada satu yang membuat perbedaan, yaitu benda ini yang membuat perbedaan. Klik berikutnya. Nah, benda ini yang membuat cerita Obed Edom berbeda. Yang kita kenal tabut perjanjian. Nah, ternyata tabut perjanjian ini tidak hanya pernah tinggal di rumah Obed Edom,
tabut perjanjian ini pernah berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat berikutnya. Kita cek tabut ini di tempat yang lain selain di rumah Obed-Edom. 1 Samuel 5 ayat 11 dan 12. Lalu mereka mengutus orang dan mengumpulkan semua pemimpin bangsa Filistin serta berkata, bawalah pergi tabut Elohim bangsa Israel itu dan biarlah tabut itu kembali ke tempat asalnya, supaya tabut itu tidak membunuh kami dan juga bangsa kami. Sebab telah terjadi kehancuran yang mematikan di seluruh kota, tangan Elohim telah menekan dengan sangat berat di sana. Orang-orang yang tidak mati telah dijangkiti dengan penyakit-penyakit tumor, dan jeritan dari kota itu naik sampai ke langit. Suatu kali bangsa Filistin perang lawan Israel, Israelnya kalah, Filistinnya menang, diambil tabutnya. Nah ketika tabutnya diambil, dikira tidak ada kekuatannya orang Israel. Tapi tabut ini lambang kehadiran Elohim saat itu. Tabutnya ditaruh di kuil Dagon, bersama sesembahan-sesembahan patung-patung Dagon, roboh semua singkat cerita. Dan ketika itu ada malapetaka yang banyak. Singkat cerita di 1 Samuel 5, 11-12 saudara sudah melihat. Banyak hal yang buruk menekan mereka. Banyak penderitaan dalam kehidupan bangsa Filistin. Banyak yang mati, kalau nggak mati kena penyakit. Jadi pengen dibalikin. Di bangsa Filistin, benda ini, tabut ini membawa kematian. Pindah lagi. Karena mau dipindah, pindah maju. 1 Samuel 6 ayat 19. Ini ada di Bet-Semes, satu daerah namanya Bet-Semes. Dia menghajar pria-pria Bet-Semes. Karena mereka telah melihat ke dalam tabut Yahweh, dia menghajar 70 pria. 50 diantaranya adalah para pemimpin. Orang-orang itu meratap karena Yahweh telah menghajar orang-orang itu dengan hantaman yang dahsyat. Di Bet-Semes sama, mirip-mirip lah ceritanya. Ada hantaman yang dahsyat, ada sesuatu yang buruk karena ada sesuatu yang tidak baik mereka perlakukan terhadap tabut Yahweh ini. Maju lagi, akhirnya pengen dipindah ini, jangan sampai ada kematian. Akhirnya dibalikin ke orang Israel, masuklah di rumah seorang Lewi bernama Abinadab. 1 Samuel 7 ayat 11 dikatakan, ayat 1 maksud saya. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang untuk mengambil tabut Yahweh serta membawanya ke rumah Abinadab di bukit. Mereka menguduskan anaknya Eleazar untuk menjaga tabut Yahweh itu. Dan terjadilah, sementara tabut itu tinggal di Kiryat Yearim dalam waktu yang panjang, yaitu 20 tahun, seluruh kaum Israel mengeluh kepada Yahweh. Saudara garis bawahi, di rumah Abinadab, tabut ini 20 tahun, tinggal di rumahnya 20 tahun. Ini waktu yang cukup panjang, waktu yang sangat panjang. Dan saat tabut ini berada di rumah Abinadab, rajanya masih Saul. Ketika ganti jadi Daud, Daud cari di mana tabut ini berada, ketemulah di rumah Abinadab. Singkat cerita, dibawa keluar. Tetapi ketika dibawa keluar, ada kejadian yang sekali lagi mencelakakan terjadi. 2 Samuel 6 ayat 3 dikatakan, mereka menaikkan tabut Elohim itu ke atas sebuah kereta baru, mengangkatnya dari rumah Abinadab yang ada di atas bukit. Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab yang menuntun kereta baru itu. 4 ayat 6, ketika mereka tiba di tempat mengirikan Nakon, Usa mengulurkan tangannya pada tabut Elohim dan memegangnya karena lembu-lembu itu hampir menjatuhkannya. Maka murka Yahweh menyala-nyala terhadap Usa. Lalu Elohim membunuhnya di sana karena kesalahannya, dan ia mati di sana di dekat tabut Elohim itu. Usa ini anaknya Abinadab. Dikeluarkan karena permintaan Daud. Tiba-tiba di tengah perjalanan sepertinya baik hendak menolong, tapi ternyata kesambar, ada kematian. Nanti saya ceritakan kenapa kok bisa mati. Saudara lihat, benda ini setidaknya di 3 tempat terakhir sebelum mampir di rumah Obed-Edom, membawa petaka, membawa bencana, membawa musibah. Tapi begitu nyampe di rumah Obed-Edom, 2 Samuel 6 ayat 10 dikatakan, maka Daud tidak mau memindahkan tabut Yahweh itu ke tempatnya di kota Daud, tetapi Daud membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan tabut Yahweh itu berada di rumah Obed-Edom orang Gad itu selama 3 bulan. Yahweh memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Kok beda ceritanya tiba-tiba ini ya? Tabutnya sama, benda yang sama, lambang kehadiran Tuhan yang sama, Elohim yang sama. Tapi di 3 tempat sebelumnya membawa kematian, penyakit, hal-hal buruk. Di rumah Obed-Edom 3 bulan saja Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi keluarganya.
Dan di rumah Abinadab 20 tahun, kalau saudara tadi cek 1 Samuel 7, saudara boleh baca dari ayat 1 seterusnya. Tidak ada ceritanya setelah 20 tahun tinggal di rumah Abinadab, Tuhan memberkati rumah Abinadab. Tuhan memberkati dia dan seisi keluarganya. Tidak ada ceritanya. Yang ada malah anaknya mati ketika kembalikan tabut itu atas permintaan Raja Daud. Berarti bukan salah tabut. Kalau tabutnya ini benda sial dalam tanda kutip. Ini benda yang tidak bisa dirawat karena terlalu rewel, terlalu sukar untuk dirawat. Maka harusnya tidak ada cerita demikian di rumah Obed-Edom. Tetapi di rumah Obed-Edom ada perbedaan yang signifikan. Bagaimana Tuhan membuat perbedaan nyata antara 3 tempat sebelumnya dengan rumah Obed-Edom. Ada apa di rumah Obed-Edom? Terjadi apa? Saya katakan Obed-Edom itu orang tua berhasil, dia melakukan sesuatu terhadap kehadiran tabut Tuhan ini. Tabut Tuhan itu melambangkan kehadiran. Tabut Tuhan itu melambangkan Kristus di perjanjian yang baru. Dan saya yakin percaya, saudara semua sudah terima Kristus, saudara semua bahkan in Christ, bahkan juga Christ in you, ada Kristus di dalam diri saudara. Memang tidak ada sambar menyambar lagi, tidak ada penghukuman lagi di dalam Kristus, tetapi apakah ada perbedaan antara orang yang mengabaikan Kristus dan tidak mengabaikan Kristus? Apakah ada perbedaan antara orang yang membuat kehadiran Kristus dan anugerahnya biasa saja dan yang sangat menghargai, yang sangat respectful terhadap kehadiran Kristus? Saya yakin pasti berbeda dan kita akan mempelajarinya. Dalam kisah Obed-Edom ini ada 3 P, plus 1 P nanti hasilnya. P yang pertama yaitu presence. Ajarkan anak-anak saudara untuk menghargai hadirat Tuhan. Ngomong kanan kiri, hargai hadirat Tuhan. 1 Tawarit 13 ayat 14. Cerita ini ditulis di 2 kitab, Samuel dan Tawarit. Tabut Elohim tinggal bersama keluarga Obed-Edom di rumahnya selama 3 bulan. Yahweh memberkati keluarga Obed-Edom beserta segala yang ia miliki. Segala yang ia miliki, dia diberkati, keluarganya diberkati, segala yang ia miliki, semuanya diberkati. Ada seorang sejarawan Yahudi yang tinggal pada zaman pemerintahan Romawi, namanya Yosef ben Matiyahu. Nama Romawinya Flavius Josephus. Ini sejarawan terkenal dan dia menuliskan kisah-kisah di luar Bible tentang sejarah Yahudi, tetapi ketika dimasukkan ke Bible, nyambung semua dan justru menguatkan isi Bible itu sendiri. Nah, salah satunya yang saya ambil ceritanya Obed-Edom menurut tulisan dia. Saya langsung terjemahkan saja dalam bahasa Indonesia. Yosefus berkata, sebelum Obed-Edom itu terima tabut, dia adalah orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Hanya dalam kurun 3 bulan, kekayaannya meningkat sehingga bisa membuat iri tetangga-tetangganya. Ini tulisan Yosefus ini. Berarti saya simpulkan, kekayaan Obed-Edom ini, kalau meningkat itu meningkatnya enggak segini, mungkin langsung dari lantai ke langit, dari bumi ke langit, langsung banyak. 26 Maret taruhlah, 26 Maret dia terima tabut itu dari Daud, masuk ke rumahnya. 26 Maret ke belakang, kehidupannya miskin, tidak punya apa-apa, biasa saja. 27 Maret, terus maju seminggu, mulai ada peningkatan. 26 April, kekayaannya bertambah. 26 Mei, kekayaannya bertambah. 26 Juni, kekayaannya tambah banyak. Sehingga kekayaan yang tambah banyak ini dilihat sama tetangga-tetangganya sampai ke telinga Raja Daud. Kalau di 3 tempat sebelumnya mendatangkan kematian, ternyata di rumah Obed-Edom mendatangkan berkat yang melipat kali gandakannya luar biasa. Ini membuktikan benda ini tidak ada yang salah. Kehadiran Tuhan tidak ada yang salah, manusianya yang bagaimana menghargai hadirat Tuhan. Di sana, di Filistin, Tuhan disamakan di kuil-kuil Dagon. Di Bet-Semes tadi dikatakan, menurut peraturan Harun itu tabut itu harus ditutup pakai kain, nggak boleh diintip-intip. Diintip. Di rumah Abinadab dibiarkan begitu saja. Tetapi di rumah Obed-Edom, saya yakin kalau Obed-Edom melakukan hal yang sama persis seperti 3 tempat sebelumnya, pasti ada yang mati di rumahnya.
pasti ada yang celaka, pasti ada yang kena sakit, pasti ada sesuatu yang buruk. Tuhan enggak pandang bulu zaman itu. Tetapi karena dia menghargai presence, kehadiran Tuhan dalam rumahnya, akhirnya kehadiran Tuhan mengubah semua keadaan Obed-Edom dan keluarganya. Orang tua yang berhasil yang pertama, mengajarkan anak-anaknya menghargai hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ajarkan anak-anak saudara berdoa setiap hari, baca Bible setiap hari. Ajarkan terus, mau menolak, mau melawan, ajarkan terus. Anak pastor seperti saya, enggak kebal. Anak saya kalau suruh berdoa saja, di depan semua orang pasti enggak mau. Di depan orang tuanya pun rada susah. Tetapi bukan berarti menjadi alasan untuk ya sudahlah nanti ngerti-ngerti sendiri, tahu-tahu sendiri. Tidak, tetap terus diajarkan berdoa, 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 berdoa. Karena saya yakin anak ketika diajarkan menghargai Tuhan, menghargai anugerah Tuhan, pasti pertumbuhannya kelak juga akan berbeda. Ada blessing sendiri untuk anak-anak saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Tuhan kita. Saya katakan in the presence of God, the possibility for miracle exists. Dalam hadirat Tuhan, kemungkinan mujizat terjadi itu selalu ada. Amin. Dan saya katakan lagi, saudara bisa menerima berkat. Engkau bisa menerima berkat dan mujizat hanya saat bersentuhan dengan hadirat Tuhan. Saat saudara bersentuhan saja dengan hadirat Tuhan, saudara bisa terima berkat dan mujizat. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Ayat ini engkaunya ganti saya. Saya bisa dan seterusnya. 1, 2, 3. Saya bisa menerima berkat dan mujizat saat bersentuhan dengan hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita. Jadi kalau ada ibadah, ada momen doa, ada apapun baik di gereja, baik di rumah, intim dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Maka sesuatu yang ajaib pasti terjadi dalam rumah saudara. Amin. Itu P yang pertama. P yang kedua. Oh, ini sebentar ayat berikutnya. Saya kelewatan. 1 Tawarik 13 ayat 2. Ini dua raja yang berbeda dengan dua pengalaman yang berbeda. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaat Israel, jika ini baik bagimu dan berkenan kepada Yahweh Elohim kita, kita akan mengutus orang kepada saudara-saudara kita yang tinggal di seluruh tanah Israel, juga kepada para imam dan orang-orang Lewi di kota-kota di tanah padang, supaya mereka dikumpulkan kepada kita. Kita harus membawa kembali tabut Elohim bagi kita. Karena apa? Kita tidak mencari dia pada masa Saul. Jadi pada zaman Saul, benda ini diabaikan. Mungkin dianggap benda antik mungkin sama Saul, ini benda biasa aja. Dipajang begitu saja. Tidak digubris, dicuekin saja. Tapi Daud, yang artinya beloved, kekasihnya Tuhan, dia cari benda itu sampai ketemu. Dan dia tahu, kerajaannya bisa kokoh. Suatu pemerintahan kekuasaan bisa kuat kalau menghargai kehadiran Tuhan. Dia cari, karena dia tahu alasannya. Zaman Saul, benda ini diasingkan, biasa saja. Makanya zaman di Abinadab, 20 tahun tidak membawa perubahan. Saya berdoa, saudara Kristen enggak peduli berapa lama, tetapi ketika engkau intim dengan hadirat Tuhan, membawa perubahan dalam hidupmu. Amin. Itu yang P pertama. P kedua yaitu proper. Proper itu bahasa Indonesianya tepat, benar. Ajarkan anak-anak saudara melakukan hal-hal yang benar. Abinadab ini keturunan Lewi campuran. Jadi ada Lewinya walaupun campur. Obed-Edom, klik berikutnya, itu orang Gad tadi dikatakan. Gad itu kalau saudara baca itu ada seorang Filistin, orang Gad yang paling besar lawan Daud, yaitu Goliat, itu orang Gad. Tetapi ada Gad lain, keturunan Lewi. Gad itu salah satu daerah, kota orang-orang Lewi. Dan itu semuanya orang Lewi. Dan saya lebih condong Obed-Edom itu keturunan Gad yang ini, orang Lewi ini. Karena Filistin kan sudah banyak yang mati, nggak mau terima lagi. Daud tahu ini susah, yang bisa ngerawat ini ya orang Lewi. Dan Obed ini artinya the servant who honors God in the right way. Orang atau seorang pelayan yang menghargai Tuhan di dalam jalan yang benar. Itulah nama Obed-Edom, itu merah atau blood, darah. Nah, saudara tadi melihat di rumah Abinadab dan di rumah Obed-Edom kenapa berbeda? Ini rumah Abinadab, 2 Samuel 6 ayat 3. Saya ulang lagi. Mereka menaikkan tabut Elohim itu ke atas kereta baru, mengangkatnya dari rumah Abinadab yang ada di atas bukit
Usa dan Ahio anak-anak Abinadab yang menuntun kereta baru itu. Ketika mereka tiba di tempat mengirikan Nakon, Usa mengulurkan tangannya pada tabut Elohim dan memegangnya karena lembu-lembu itu hampir tergelincir. Jadi Abinadab ini ketika mengeluarkan tabut ini dari rumahnya, kira-kira gambarnya kayak seperti ini. Dia pakai lembu, taruh lembu, ada keretanya, ditaruh, diganjel, supaya bisa nggak jatuh. Tapi masalahnya jalan itu kan belum diaspal zaman itu. Gerondel, mau jatuh akhirnya, mau tergelincir lembunya. Otomatis miring dan dipegang sama anaknya Usa, lalu mati. Pertanyaannya, dari mana Abinadab tahu cara membawanya seperti ini? Nah, ini pertanyaan yang paling penting. 20 tahun, dari mana dia tahu? Mundur lagi. 1 Samuel 6 ayat 2, orang-orang Filistin memanggil para imam, ini bukan imam orang Yahudi tetapi imam mereka, dan para peramal, dan berkata, apa yang harus kami lakukan terhadap tabut Yahweh? Beritahukanlah kepada kami bagaimana cara kami mengirim tabut itu kembali ke tempat asalnya. Maka sekarang buatlah kereta baru dan ambillah 2 ekor lembu yang sedang menyusui yang belum pernah memikul kuk di atasnya. Kamu harus mengikatkan lembu-lembu pada kereta itu, tetapi kamu harus menjauhkan anak-anak lembu itu dari induknya. Ambillah tabut Yahweh, tempatkanlah di atas kereta itu, lalu ambillah perhiasan-perhiasan emas yang kamu bayarkan kepadanya sebagai persembahan penebus salah, dan kamu harus menempatkannya di dalam sebuah peti pada sisi tabut, dan biarkanlah kereta itu pergi berjalan sendiri. Jadi ceritanya, ketika Abinadab terima, dia melihat, oh lagi apa ini bahasanya ya, diseret atau ditarik sama lembu. Berjalan, ada keretanya. Ketika dia melihat tabut itu mampir ke rumahnya karena dari tempat orang Filistin. Dan orang Filistin pakai cara ini bukan cara Tuhan, tetapi cara peramal, cara imam-imam mereka. Cara peramal, cara orang dunia. Bukan cara Tuhan. Lalu bagaimana cara Tuhan? Bilangan 4:15, sesudah Harun dan anak-anaknya selesai menutup ruang kudus dan segala perkakas ruang kudus, pada waktu perkemahan itu dibongkar, maka barulah anak-anak Kehat boleh masuk untuk mengangkatnya. Janganlah menyentuh barang-barang kudus itu sehingga mereka mati. Inilah kewajiban keturunan Kehat di dalam kemah pertemuan. Harusnya diangkatnya seperti ini gambarnya, saudara. Dipikul. Harusnya dipikul. Ini cara Tuhan yang Tuhan kasih tahu kepada Musa dan Harun. Cara mengangkat tabut ya harusnya seperti ini, pakai tumpuan pundak manusia. Pakai imam. Ketika Yosua mau menyeberang, kalau Musa membelah laut, kalau Yosua enggak, imam yang paling depan nginjak sungai Yordan, kering langsung. Dan berjalan menyeberangi sungai Yordan. Abinadab punya kesempatan 20 tahun mengajarkan hal tersebut. Karena dia keturunan, walaupun Lewi campuran ada Lewinya. Harusnya dia mengajarkan yang benar kepada anak-anaknya. Tetapi masalahnya dia punya kesempatan, punya kehadiran Tuhan. Benda yang sama seperti Obed-Edom. Tapi dia enggak ajarkan sama sekali kepada anak-anaknya. Mungkin dia sendiri juga enggak belajar. Sehingga dia pakai cara orang Filistin. Kalau saudara nanti baca ketika keluar dari rumah Obed-Edom, caranya sudah berbeda. Daud tidak demikian caranya. Ketika Daud membawanya dari rumah Abinadab, Daud membawa pakai lembu lagi. Caranya bukan cara yang tepat, bukan cara yang benar. Walaupun saudara dan saya hidup dalam anugerah, ajarkan anak-anak saudara kebenaran firman Tuhan. Bukan cara-cara dunia, bukan cara prinsip dunia. Ajarkan anak-anak saudara, baik dalam belajar, dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan. Ajarkan mereka untuk melakukannya dengan cara-cara kebenaran. Yang percaya katakan amin. Ngomong kanan kiri, ajarkan anakmu yang benar. Ajarkan yang benar di dalam prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan ternyata Abinadab ini kan punya nama anaknya Usa. UZA kalau dalam bahasa Indonesia yang ada ditulis. Usa itu artinya man's power, kekuatan manusia. Abinadab kasih nama anaknya aja sudah, ya bagi saya sih rada-rada keliru gitu saudara ya. Kasih namanya man's power, kekuatan manusia. Sehingga dia rasa-rasanya menolong Tuhan untuk supaya tidak jatuh. Padahal tadi perkataan Harun berkata, jangan sampai disentuh-sentuh. Siapa yang menyentuhnya, siapa yang mengintipnya, pasti mati. Tapi 8 ini 8 anak Obed-Edom.
Namanya bagus-bagus, artinya bagus-bagus. Saya nggak sempat kalau membacakan saudara satu-satu. Tetapi yang jelas berbeda dibanding anaknya Usa. Anaknya Abinadab yang bernama Usa. Usa ini kekuatan manusia. Biarlah saudara kasih nama anak jangan Usa. Nggak usah kasih nama anak Usa gitu saudara, nggak usah. Karena dia kekuatan manusia. Ajarkan dia mengandalkan kekuatan Elohim, kekuatan Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan berharap kepada Yahweh. Sebab ia akan seperti pohon yang ditanam dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke sungai, yang tidak akan takut ketika panas datang. Daun-daunnya tetap hijau dan tidak khawatir pada masa kekeringan. Dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Don't rely on yourself, rely on God. Jangan bersandar pada kekuatan saudara, bersandarlah pada kekuatan Tuhan. Ajarkan anak-anak saudara berharap, melakukan, andalkan Tuhan. Ini cara yang benar. Kalau kerja, andalkan Tuhan. Kalau sekolah, andalkan Tuhan. Kalau beraktivitas, andalkan Tuhan. Dalam segala hal, ajarkan anak-anak saudara kebenaran. Andalkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. P yang terakhir, waktu saya kurang 1 menit, saya akan lebih cepat lagi saudara. Perspektif. Ajarkan anak-anak saudara untuk memiliki sudut pandang yang benar. Saudara tadi lihat, di Bet-Semes mati, di Filistin mati, di Abinadab tidak terjadi apa-apa. Bahkan anaknya Usa sebelum masuk tabut ini masuk ke rumahnya, anaknya Abinadab yang bernama Usa itu mati. Kalau dia punya perspektif yang salah, dia akan berkata, jangan bawa benda ini masuk ke rumah saya. Walaupun kamu raja, kan yang bawa Daud nih. Walaupun kamu raja, saya tolak ini mentah-mentah. Dia masih miskin, bisa saja perspektifnya berkata demikian. Apa gara-gara aku miskin ya, aku dijadikan kelinci percobaan sama raja. Apa gara-gara aku ini bukan orang yang terpandang, bukan kalangan pejabat, aku dijadikan kelinci percobaan. Yang di sono mati, yang di sana kena penyakit, yang di sana ditimpa murka. Coba aku taruh di rumahmu. Kena apa kamu? Kena sial atau enggak? Kalau dia punya cara pandang yang salah, dia tolak. Enggak mau, jangan dimasukkan benda ini ke rumahnya. Kalau cara pandangnya salah. Tapi sudut pandangnya benar. Dia tidak menyalahkan bendanya, yang salah ya orang-orangnya. Kalau sampai mereka semua mati, itu bukan salah tabutnya. Karena ini lambang kehadiran Elohim zaman itu. Tidak mungkin Tuhan yang salah, manusia yang salah. Welcome, dia buka, suruh masuk. Tabutnya diperlakukan 3 bulan dengan baik. Dia ajarkan jangan diapa-apain nak. Nggak boleh kurang ajar sama benda yang satu ini. Nggak boleh kamu begini, diajarkan. Akhirnya Tuhan memberkati keadaannya 3 bulan menjadi luar biasa. Sampai ke telinga Daud. Raja Obed-Edom sudah diberkati. Tidak terjadi apa-apa, berarti benda ini bisa kita bawa pulang. Daud kembali, 26 Maret, 26 Juni, balik lagi ke rumah Obed-Edom. Time is over. Berkatmu selesai di sini ya, saya ambil lagi, saya bawa pulang. Kalau perspektifnya salah lagi, dia berkata, raja ini enak aja. Giliran saya diberkati, bendanya mau dibawa pulang. Nggak mau kalah. Raja ini seolah-olah mempermainkan saya. Giliran saya berhasil, bendanya dibawa pulang. Ajarkan anak-anak saudara punya sudut pandang yang benar. Terutama kepada Tuhan. Karena seringkali anak-anak susah diajak pelayanan. Susah diajak begini. Karena apa? Buang-buang waktu di gereja, buang-buang waktu pelayanan. Pelayanan enggak dapat apa-apa. Pelayanan cuma menyibukkan diri. Pelayanan cuma membuat badan saya letih dan seterusnya dan seterusnya. Lebih baik hangout, lebih baik kerja, lebih baik begini. Tuhan itu enggak adil. Yang di sana menikah duluan, yang di sana kerja belakangan, kenapa suksesnya duluan? Kenapa yang di sana doanya bolong-bolong? Kenapa kok Tuhan melakukan mujizat? Tuhan enggak adil. Tuhan begini, gini. Kenapa di saya kok begini? Kalau orang tua tidak pernah mengajarkan perspektif yang benar bahwa Yesus itu tidak mungkin salah dan tidak ada rencana yang gagal, dia tidak pernah ajarkan sudut pandang, dia salahkan Tuhan. Anak-anak bertumbuh menjadi anak-anak yang menyalahkan Tuhan. Enggak mau ke gereja, enggak mau pelayanan, enggak mau semuanya. Ajarkan sudut pandang yang benar. Obed-Edom punya sudut pandang yang benar, dia ajarkan. Pertanyaannya sekarang, setelah Daud masuk rumahnya, minta tabut, kemana Obed-Edom? Ini kan pertanyaan penting.
Ngapain Obed-Edom setelah 3 bulan? Apakah ceritanya selesai? Ternyata tidak. 1 Tawarikh 16 ayat 37 dikatakan, Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Yahweh, Asaf dan saudara-saudaranya untuk terus melayani di hadapan tabut sebagaimana ketentuan setiap hari. 38 dikatakan juga Obed-Edom dan seterusnya. Daud bawa orang untuk pelayanan, ternyata Obed-Edom dan saudara-saudaranya ngikut. Dia tahu, dia miskin, dia nggak punya apa-apa. Tapi gara-gara tabut ini, kehadiran Tuhan, ada anugerah Tuhan. Saya diperkaya luar biasa. Sekarang tabutnya pergi, dia nggak merasa seperti usaha kekuatan manusia. Aku masih perlu tabut. Dia ikut Daud melayani. Makanya tadi di hasil akhir dikatakan anak keturunan Obed-Edom semuanya melayani. Kenapa bisa? Bapaknya yang ngasih contoh. Obed-Edom punya perspektif yang benar. Kalau diberkati, itu karena Yesus. Kalau diberkati, itu karena Tuhan. Kalau diberkati, bukan karena kuat gagah. Karena ada Yesus yang memberkati seluruh pekerjaannya. Yang percaya katakan amin. Kok nanggung-nanggung sih saudara tepuk tangannya? Paling meriah untuk Tuhan kita. Amin. Ada satu pastor dari Amerika yang berkata, Stephen Furtick yang pernah berkata demikian. Your perspective will either become your prison or your passport. Perspektif saudara itu bisa jadi prison, penjara saudara, atau pasport. Ya, seperti pasport saudara kalau saudara pakai ke luar negeri. Artinya apa? Perspektif itu bisa menjadikan seseorang terbelenggu, terbencara, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya dari sudut pandangnya saja. Atau seperti pasport, dia bisa kemana-mana, keluar, punya jalan keluar. Milikilah perspektif yang benar, sudut pandang yang benar. Tuhan gak mungkin salah. Hari ini aku belum terima pertolongan, aku percaya ada rencana Tuhan yang baik. Waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan gak mungkin gagal. Kalau hari ini aku rasanya kok masih gagal, Tuhan gak mungkin gagal. Suatu hari ada keberhasilan yang menyertai hidupku. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Terakhir 1 menit saudara, beneran 1 menit. P terakhir, populer. Kalau saudara ajarkan presence hadirat Tuhan, saudara ajarkan yang proper, yang benar, saudara ajarkan perspektif yang benar, hasilnya populer, terkenal, masyhur. Anak-anak yang menghargai hadirat Tuhan, diajarkan yang benar, memiliki sudut pandang yang benar, mereka pasti jadi anak-anak yang populer, anak-anak yang masyhur. Seperti anak-anak Obed-Edom, masyhur, ditinggikan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang diandalkan, Tuhan yang diutamakan, maka Tuhan yang meninggikan mereka. Ajarkanlah anak-anak saudara nilai-nilai kebenaran. Ajarkanlah mereka hadirat Tuhan. Ajaklah terus berdoa. Doakan sebelum mereka pergi sekolah, pergi kerja. Selalu lakukan itu rutin. Mungkin hari ini belum populer, belum ditinggikan, belum masyhur. Tapi percaya saja suatu hari apa yang saudara dengar 26 Maret 2023 gak mungkin sia-sia. Anak saudara adalah anak-anak yang masyhur, diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Katakan anak-anakku masyhur, 1, 2, 3. Anak-anakku masyhur. Ngomong kanan kiri, anak kita semua masyhur. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Shalom. Shalom. Haleluya. Aku pancing, awal pelan, dijawab pelan. Berarti ini harus kencang karena ada hadirat Tuhan di sini. Pastinya ada api Kristus di tempat ini. Kita nggak boleh setengah-setengah. Aku ingin kesaksian dulu sebentar. Pastor boleh Pastor? Nah, puji Tuhan. Kenapa mendadak Kesha bisa kesaksian di tempat ini? Karena awalnya 15 Maret itu pas ulang tahun aku. Nenek dari suami aku dipanggil oleh Tuhan. Jadi pas hari ulang tahun aku sama sekali aku tidak bisa merayakan ulang tahun seperti yang lainnya. Dan di jam yang sama ada salah satu pendeta yang benar-benar dipakai oleh Tuhan, dahsyat. Dia pun juga kembali ke pangkuan Bapa. Tapi aku yakin karena memang tugasnya sudah selesai. Flashback ke belakang lagi, waktu aku umur 17 tahun, almarhum Dedi aku bilang gini, Kesha,
Coba kamu belajar, umur 17 tahun, biasa terkenal dengan pesta pora, 17, kumpulin teman sebanyak-banyaknya. Dan Daddy dan Mami itu adalah orang yang berada, dia pun diberkati Tuhan, dia mampu. Tapi aku diajarkan untuk coba umur 17 tahun kamu rayakan dengan kesederhanaan. Karena Tuhan mencintai kesederhanaan. Aku berat, aku kayak ngamuk. Kok gini sih Daddy, kok gini sih Mami? Tapi aku nurut. Sampai akhirnya, sekarang aku baru menyadari bahwa Tuhan membentuk aku dari aku kecil. Tuhan mengambil orang-orang yang menurut aku adalah segalanya buat aku. Yang menurut aku adalah penopang buat hidup aku. Tuhan ambil. Kenapa Tuhan ambil? Supaya aku bisa bergaul dekat dengan Dia. Dan aku bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan dengan dipenuhi oleh logika manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tapi Tuhan mau aku dibentuk. Dan aku undang singer bisa maju ke depan. Aku gak lama. Singkat cerita, itu flashback hidup aku sampai sekarang. Jatuh bangun, aku berusaha untuk selalu dekat dengan Tuhan. Untuk coba mengerti apa maksudnya Tuhan. Dan pada saat kedukaan selesai, ibadah selesai di Palangkaraya, saya beserta suami saya Excel baru sampai di Jakarta. Sudah lama juga gak ketemu sama Pastor, tapi Pastor datang ke kedukaan ya. Pastor, terima kasih Pastor. Dan sampai saya di Jakarta, lagi makan biasa. Tiba-tiba Roh Kudus bilang sama saya, Minggu kamu pelayanan di YHS Jakarta. Aku lagi makan. Siapa itu yang ngomong? Awalnya gitu. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi tetap suara itu bilang, Minggu kamu pelayanan ke YHS Jakarta. Buat apa Tuhan? Telepon Pastor Petrus. Now. Aku merasa kayak, Tuhan, yang benar-benar ini langsung hubungin Pastor loh Tuhan, jangan main-main. Oke Tuhan, jangan langsung telepon, aku chat dulu. Aku chat Pastor. Shalom Pastor. Tiba-tiba Pastor Petrus pun lagi online. Dan aku bilang, waduh gak bisa lari nih. Karena biasanya aku menguji dulu ini benar Tuhan atau enggak. Kerinduan aku memang besar untuk melayani Tuhan. Karena sejujurnya hidup aku gak ada artinya kalau bukan karena hadirat Tuhan. Pas aku lihat Pastor online, aku tahan dulu. Pastor udah jawab nih. Bahkan Pastor langsung suruh Keisha nyanyi 1 atau 2 lagu ya. Puji Tuhan, aku bilang, aduh Tuhan, jangan terlalu ekstrim Tuhan tandanya. Pas aku balas chatnya, lama dia balas. Terus aku bilang gini, aduh Tuhan, gak jadi kah? Langsung Roh Kudus bilang, makanya kalau disuruh langsung lakukan, jangan tahan-tahan. Terus aku bilang, iya Tuhan sorry. Oke Keisha telepon. Ada beberapa detik baru diangkat. Terus Pastor Petrus bilang, sorry Keisha, tadi habis doa. Oke. Oh iya Pastor, ini akhirnya aku dengan polosnya menyampaikan apa yang harus aku sampaikan. Pastor, aku mau nyanyi di situ. Karena Roh Kudus bilang, ada jamahan yang baru. Penuaian yang besar terjadi. Revival is now. Gak untuk Tuhan melihat apa pengorbanan kita. Mewahkah? Besarkah jumlahnya? Tidak. Tapi Tuhan Yesus mencintai kesederhanaan. Karena di tengah kesederhanaan, semuanya pure, murni.
tadi sampai di sini aku cross check lagi. Tuhan bener-bener Tuhan malu Kesha mau nyanyi mau ngapain nih Tuhan. Udah ngomong Pastor Petrus. Tiba-tiba Pastor yang bawa firman menyampaikan tentang hadirat Tuhan. That's the point. Aku selalu bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang Kesha mau melayani, Kesha gak mau yang setengah-setengah. Kesha gak mau yang just cry. Merasakan hadirat Tuhan memang kita pasti akan menangis. Karena hadirat Tuhan tidak bisa ditemukan dimanapun. Dan hanya hadirat Tuhan yang dapat melepaskan kita, membebaskan kita. Di dalam hadirat Tuhan tidak ada keterbatasan. Bahkan dobrakan, terobosan baru. Itu dia hadirat Tuhan. Dan saya sudah menjalaninya. Dulu saya pernah jadi anak Tuhan yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Tapi satu yang saya lupa, saya dikendarai dengan kesombongan rohani. Saya langsung mengintimidasi orang yang, dia pergaulannya gak benar. Dia mabok, dia tukang minum, dia tukang pukul, dia emosian. Gak bisa, deket sama Tuhan gak bisa. Anak Tuhan itu harus kudus, baik, lemah lembut. No, big no. Dalam hidup saya mengalami semuanya. Dan saya lihat Tuhan datang untuk orang-orang berdosa. Tapi bukan berarti kita berdosa, kita mengulanginya mengulangi lagi. Diampuni Tuhan, diampuni. No. Di saat saya jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus benar mengajarkan saya. Di saat saya ingin bunuh diri, Tuhan Yesus berkata langsung, pertanggungjawabkan apa yang telah kamu perbuat. Bertobatlah dan jangan kamu buat lagi. Dan di saat itu juga, keterpurukan saya, kehancuran hidup saya, Tuhan pulihkan. Dan saya yakin di tempat ini, di saat kita haus, kita rindu, kita lapar dengan hadirat Tuhan, maka dia akan hadir di tempat ini. Karena itu maunya Tuhan. Tuhan udah bilang, open your heart, buka hatimu. Tapi kita masih, aduh Tuhan, takut Tuhan. Aduh Tuhan, masalah ini belum mengampuni yang ini Tuhan. Aduh belum masalah di depan, saya dicegat di depan nanti Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang, buka hatimu. Oke Tuhan, aku berserah. Dan dia yang akan menggantikan kita berperang. Seperti firman Tuhan bilang, apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu yang akan Tuhan adakan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya. Kita nyanyikan bersama-sama, kita bangkit berdiri. Yes Lord. Bagaikan tanah yang kering. Singer. Bagaikan tanah kering. Yes Lord. Yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan
Tuhan. Apa tugas kami di dunia ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengutamakan Engkau. Dan ajar kami untuk menerima proses hidup kami Tuhan. Agar iman kami dibentuk. Agar kami dekat dengan Engkau Tuhan. Kita tidak usah pikir kanan kiri. Kita gak usah pikirin orang mau lihat kita seperti apa. Mari kita belajar tunduk di bawah kaki Yesus. Kita belajar sujud di bawah kakinya agar kita layak di hadapannya. Oh Lord, kalau ada yang mau didoakan, angkat tanganmu, minta. Karena firman Tuhan bilang, mintalah maka kau akan diberi, ketuklah pintu maka kau akan dibukakan. Oh Lord Jesus, you are here Lord. Yes Lord, biarlah Roh Kudus-Mu menjamah setiap jiwa yang ada di tempat ini Lord Jesus. Tiada batas Tuhan, dobrak setiap hati yang beku, dobrak setiap hati yang penuh dengan keterpurukan Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu Bapa. Amin, amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Yes Lord. Amin. Di tempat ini mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Percaya. Open your heart. Biarkan singer yang bernyanyi dari awal bagaikan tanah yang kering. Bagaikan tanah kering. Saudara, saya tidak akan mendoakan, biar Kesia yang akan mendoakan. Karena Tuhan yang menuntunnya ke tempat ini, Tuhan yang membimbingnya ke tempat ini. Dan saya percaya Tuhan sedang bekerja lewat Kesia. Biarlah pada saat Kesia mendoakan saudara, sesuatu terjadi. In Jesus name. Di dalam nama Yesus, The prison is here. kami mengangkat tangan kami. Amen. Biar Kesia yang mendoakan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Open Yesus.
Mari sembah Dia, mari berkata-kata dalam bahasa roh. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan kita yang kedua. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus, buat hadirat-Mu yang begitu nyata kami rasakan. Kami bersyukur sebab kami tahu bahwa kami dikasihi, kami dicintai oleh Tuhan, dan Tuhan akan selalu menolong apapun yang kami kerjakan. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memberi persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kemudian adakah yang baru pertama kali hadir bersama kami di gereja YAS Jakarta hari ini? Apakah ada? Tidak ada? Ya, puji Tuhan semuanya jemaat yang setia beri kemuliaan buat Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Kita percaya kita semua orang yang dipilih untuk jadi pemenang. Amin. Sing it out. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan
Wah, terima kasih Kesia sudah melayani dengan berapi-api, dengan bersemangat. Wah, seorang artis, banyak tantangan, godaan di luar sana, tapi hari Minggu ingat pelayanan. Itu anugerah ya, saudara, itu anugerah. Bahkan bukan hanya pelayanan biasa saya lihat, tapi pelayanan benar-benar yang Tuhan tuntun. Saya kaget waktu di WhatsApp, Roh Kudus berbicara kepada saya, Pastor. Wah, ini artis zaman akhir ini. Biasanya manajer yang berbicara toh. Ini Roh Kudus. Ya biarlah Kesia di luar sana dia menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dan banyak artis-artis yang dibawa ke sini. Amin. Untuk beribadah dan melayani bersama-sama di tempat ini. Karena Kesia tidak lanjut nanti pelayanan di ibadah 2. Terlebih kita angkat tangan kita berkati Kesia dan Excel. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengutus anakmu Kesia menjadi berkat bagi umatmu hari ini Tuhan. Kami sangat diberkati, kami sangat dipuaskan. Tuhan, Kesia dan Excel, rumah tangga ini Tuhan, rumah tangga yang diberkati, keluarga yang melayani Tuhan. Pulang dari tempat ini, pelayanan mereka pelayanan yang berapi-api. Tanda-tanda itu menyertai pelayanan mereka. Bahkan para artis, teman-teman mereka dibawa untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kami seluruh keluarga Yes Jakarta memberkati pelayanan Kesia dan keluargamu diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Dan tiba saatnya kami akan kembali ke tempat kami, ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati saudara kami, keluarga kami yang bergabung pada pagi siang hari ini melalui Zoom, keluarga Pak Eben, keluarga Ibu Fani, keluarga Natali dan Visela di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat yang kami terima hari ini, berkat yang sama mereka terima. Mari jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Pulanglah jemaat Tuhan dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang membuat pernikahanmu berhasil, anak-anakmu berhasil, keluargamu berhasil, keluarga yang melayani, pekerjaanmu berhasil, pelayananmu berhasil. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati dengan iman, sama-sama katakan